pagi sampai malam ku bernyanyi hanya untuk mencari perhatianmu. Itu ikannya sampai pucet tuh. Kamu motongnya buru-buru, ketakutan dia. Motong ikan jangan buru-buru. Aku punya pantun, Mas. Apa? Ikan apa yang enak? Itu bukan pantun, itu pertanyaan. Kamu tuh yang jelas kalau bikin pantun. Alah. Dah. Belum dijawab ikan apa yang enak. Ikan kamu yang motong. Saat di pelukanmu, ku tersadar betapa kau mencintaiku. Pulang saat ku bersamamu, izinkan aku menetap di sana. Itu bentar lagi ikannya matang. Jadi jangan lupa bumbu kecombrangnya dituangin di atasnya yang rata biar enak ya. Ijeh, Mas. Hati-hati, Mas. Sri. Beneran nih, nggak apa-apa, kita balik duluan. Nggak apa-apa sih. Yang benar. Kalau tega. Tega sih. Dah. Hati-hati. Jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Ya. Untuk pulang saat di pelukanmu, ku tersadar betapa kau mencintaiku. Pulang saat ku bersamamu, izinkan aku menetap di sana. Aku tahu yang kau mau, meski tak mudah aku mampu. Walau jauh hati kau taruh. Mana Mas Asmo? Masih on progress. Halo. Ibu. Toilet yang macet itu sudah dibenerin. Sampun, Bu Broto. Lampu yang di lorong? Sampun. Bagus. Jo, Iya, Bu. tolong telepon kan Sri. Katanya nyanyi 1-2 lagu kok belum pulang. Oh, iya. Halo. Halo. Mbak Sri. Udah di sini, Jo. Ayo, Mbak. Bu, Pak. Sri, bajumu itu loh. Ya kita nungguin kamu loh, Sri. Nungguin aku apa nungguin ikannya Mbak Pur? Ikannya masih on progress. Ikannya sudah on the way. Nah, tuh, ikannya on the way. sudah Parahku. Tenang. Yuk, siap. Ya, Mas. Ya, ini dengan siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Anton kecelakaan. Meninggal. Ikan asam kecombrang. Padahal lebih bagus ini loh. Hasil karyanya Mas Broto lebih up. Ora. Pokok main apa iki? Pasang. Santai, Mbak. Iki lho sayurane iki lho. Apa iki? Mbak Siska. Mas Atmo, I miss you. I miss you. Tuh, Mas Bayu. Brewoknya makin terus. Aduh, Tolong ya Mbak Kirana, jangan check-in ke losmen ini lagi. Nanti dikira losmen ini penampungan istri yang cekcok sama suaminya. Udah bagus tau, Sri. Losmen, terapi, soul healing. Tapi bokap lo bisa tahu jadi terapisnya. Dia tuh ngerti banget laki-laki Jawa kayak laki gue.
sekali dinasehatin bapak langsung rujuk sama Ian. Aku loh berbusa-busa nasehatin kamu. Wah, parah ini. Gak bisa ini. Bisa. Duduk dulu, Kim. Mas Tri. Ya, Mbak. Ya, ini Mbak Kirana mau check out, tolong dibantu ya. Iya, Mbak. Tri? Mbak Siseli. Selamat datang, Mbak. Selamat datang kembali. Mbak, Mas Bayu sama Mbak Siska itu pesen kamar yang sama persis sama waktu mereka honeymoon. Kok Mbak Pur pindahin seenaknya sih? Seenaknya gimana tuh, Sri? Orang itu ibu yang nyuruh kok. Ibu mau kamar itu memang disiapin khusus buat Tante Willem. Udah. Sri, si Tarjo itu ya ngajakin Rafael pergi dari pagi loh. Kamu bisa nggak sih tolong bilangin sama Tarjo? Anak saya tuh kesini supaya konsen belajarnya. Gimana masuk UGM kalau main terus? Sini, bantuin. Aman, Mas, sudah. Bu, soal kamar Sri Kandi. Kita harus kasih yang terbaik loh untuk Tante Willem. Kamu tahu kan, kelamaan tinggal di Belanda itu apa-apa. Kalau jelek sedikit aja langsung rewel. Biarin dia aja, Bu. Fel, Ya, Mbak. cariin ibumu itu loh. Pasti belajar deh, ah. Males, Mbak. Alah, udah sana lah, Vel. Nanti aku loh yang kena. Udah. Jo, kamu nggak kuliah lagi tuh? Alah, nggak sempet, Mbak. Lah ini loh, nyiapin penyambutan tamu agung. Sehat, Mbak Siska. Makasih ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamar Arimbi, kamu yang tanggung jawab ya, Sri. Oke, Mbak. Ada kesibukan luar biasa. Ada acara apa, Mas Broto? Tante Willem. Si Isabel. Oh, itu loh. Sepupu jauhnya Bu Broto yang pernah tinggal di sini dulu. Lah katanya itu mau datang. Oh. Ya dia itu dulu yang tidak pernah setuju kalau aku dapetin Bu Broto. Nah, kenapa? Ya biasalah. Status. Tapi ya kadung cinta lah piye. Jadi setiap kali kami ada janji ketemu, ya di sini. Oh. Di sini. Di bawah pohon nangka ini. Oh ya. Tak kandani. Nah, ini. Sampai tak ukir. Broto love Deborah. Ayo, ayo, cepat. Dimas, ayo siap-siap dulu, ayo. Ayo, cepet. Pak Broto sing mancing. Mbak Pur, kata Pak Broto, ikannya yang masak Mbak Pur. Mas Andro aja yang masak. Kepalaku pusing. Ayo, Pak. Sudah datang apa? Nggak tahu, Ibu udah di depan loh. Ayo. Loh. Ibu biasa. Ini Apa? Ini. Oh, iki loh. Apa, Pak? Iki seragam. Kalau Tarjo iku. Kembaran banget sama bapak. Izin ah. Oh, yaudah toh, Pak. Bu Broto, Pak Broto. Mbak Pur bilang kepalanya pusing. Oh ya wis berapa po? Lawang tadi ndak apa-apa kok. Panggil. Oh, wong pusing kok biarin kan. Lawang nyebut sebentar kok. Isabel itu paling perhatian loh sama Pur. Terus panggil. Iya toh. Wow, tamunya datang. Senyum ya. Apa sih? Sini. Coba. Ya, terus. Masuk. Parkir. Wah, ini. Nyambut tamu agung, tak? Pak, Bu, yuk. Perasaan baru minggu lalu loh kamu check out dari sini.
Anu Pak, diminta siapin pameran ya. Duh, ini kamarnya penuh loh. Masih ada kok, Bu. Kirana udah check out, jadi kamarnya kosong. Aduh. Yuk masuk dulu. Mau ada tamu penting soalnya. Iya Bu. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu Broto. Selamat siang. Saya Yudis. Yudhistira toh? Oh. Yalah. Sudah besar lu kamu sekarang ini. Waduh. Mama minta maaf, Mama belum bisa kesini. Semalam berhenti di Semarang. Ke rumah sakit, Mama demam. Lah, terus gimana kondisinya sekarang? Nggak apa-apa kok Bu, paling cuma sakit biasa saja. Oh, ya. Semoga cepat sehat ya. Oh ya, Nak Yudis kenalkan ini Sri, anak kedua. Dan itu Tarjo, paling bungsu. Akhirnya bisa ketemu langsung. Saya lihat video kamu nyanyi di Instagram. Oh. Beda ya. Kalau mau lihat live-nya juga bisa, Mas. Di kedai kebun itu loh. Siap. Nyanyi itu cuma hobi saja kok. Kalau tugas utamanya Sri ini ya ngurus losmen ini. Ayo, mari masuk dulu. Maaf Broto, saya harus kembali ke Semarang. Dan semisal Mama sudah mendingan, rencananya langsung balik ke Jakarta. Oh ya wis, ya sudah. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Salam buat mamanya. Mari Pak, Bu, Sri. Ya sudah, mau bilang apa coba? Sri, Ibu mau bicara. Apa toh? Ngapain kamu membantah Ibu di depan tamu? Tahu. Oh, Mas Jarot. Ya kan memang masih ada, Bu, kamarnya. Kita harus lebih ketat menyeleksi tamu yang menginap di losmen ini, Sri. Supaya tidak mengganggu kenyamanan tamu lain. Belum lagi pengaruhnya sama Tarjo. Makin sering bolos dia. Tarjo bolos tuh gak ada hubungannya sama Mas Jarot, Bu. Anaknya ngeyel, bisa dibilang. Bu, Apa, Pak? iku piye? Panganane akeh lho, Bu. Sopo sing mangan? Kasih Mbak gitu, kayak sopo itu terserah Bapak. Sebentar mau bicara sama Sri. Ya wis. Aduh. Kamu suka ya sama dia? Mas Jarot. Enggak, Bu. Kata Pur, kamu sudah pacaran sama Jarot. Boten, Bu. Enggak. Laki-laki seperti Jarot itu tidak ada masa depannya. Lah. Ayo, siapa lagi nih? Mas Bayu? Jo, tolong Jo. Lele mangut deh. Lele mangut. Aku sebenarnya kasihan loh Mas sama Ibu. So kecewa itu. Aku rasa Ibu tuh baru tenang hidupnya kalau Tante Willem itu datang mengakui losmen ini. Dulu Mas, Tante Willem tuh paling nggak setuju Ibu bikin losmen. Katanya sama aja merendahkan dirimu jadi pembantu buat para orang-orang menginap itu. Lah, ini sendoknya dipakai dong Mas. Udah tak ambilin ini loh. Terus bento, terlanjur. Padahal ya Mas, Tante Willem itu tinggalnya kan jauh. Jakarta, Belanda. Lah, Ibu masih aja takut dinilai jelek. Gak enak banget hidup kayak Ibu. Oh, jelas gak enak. Iki lho sih, iki sing enak. Kamu
Ada ide nggak buat pameran? Belum kepikiran, Mas. Masih kepikiran ibu ini loh. Kenapa kok masih sangat bergantung dengan masa lalu si Tante Willem ini? Kita kan kalau hidup tuh harusnya satu persatu, maju satu langkah gitu loh, Mas. Ini Tante Willem malah. Apa tuh? Saya, Mas. Aku dapat ide lagu. Wih, coba lihat, Pak. Mangut lele. Sewangi loh. Dimakan, Bro. Pusingmu itu dari perasaan, Bro. Bakalan kambuh terus kalau kamu udah lawan. Lawan apanya toh, Pak? Ya keraguanmu itu loh. Hidup itu sama dengan bola dunia, Bro. Muter terus. Nggak ada hentinya. Ada terangnya. Ada sisi gelapnya. Lah kamu sendiri. Sibuk saja di sisi gelapnya. Terus seperti itu. Piye? Bapak ini sudah kangen sekali sama masakanmu. Kapan kamu masakin Bapak lagi seperti dulu? Wes toh, Bu. Isabel ndak jadi datang itu ya memang karena sakit, bukan karena Bukan dia... soal itu, Pak. Yudhistira itu loh, pengusaha muda mapan. Pikirku cocok buat Sri. Mbak Pur kayaknya curiga ya? Ya iya, Mas. Dulu kan ini tempat Mbak Pur pacaran sama Mas Anton. Iya toh? Maksud kamu dulu Mbak Pur sama Mas Anton kayak gini? Kumbang Sworo dari Klaten. Monggo, ya Turi, tepuk tangan dulu. Dihabisin nih makanannya. Bentar lagi bapak kamu mau video call loh, nanyain besok persiapan kamu try out. Gimana soto ayamnya? Enak? Kurang banyak. Oh, kurang banyak. Langsung lagi Mbak Pur nanti bikinkan, ya? Sri, oh, Mbak. Halo Mbak, Mas. Selamat malam. Nyanyi dong. Aduh, saya nggak bisa nyanyi keroncong. Kalau mau nonton di kedai kebun aja Mbak. Saya nyanyi setiap minggu. Boleh tuh. Iya. Kasih tahu kapannya ya. Permisi ya. Ngapain kamu sama Jarot di gudang? Oh, itu Bu. Aku nawarin Mas Jarot ngerjain karyanya di gudang. Supaya nggak ganggu tamu. Terus aku minta bayar sewa juga. Terus? Mas Jarotnya mau? Senyum dong, Mbak. Tamunya kabur loh nanti. Apa tuh? Oh. Tante gak datang lagi ya Om?
Ya, dia selalu menjawab, aku akan datang. Saya temani ya, Om. Terima kasih. Ya, ayo. Tapi kapan ini gurami asam combrangnya datang ya? Belum tahu, Om. Mau ya diserahkan dulu tuh badannya. Situ Pak, ada komentar negatif soal losmen kita di website travel loh. Apa? Losmennya bersih, pelayanannya bagus, tapi ada stafnya yang judes dan ketus. Ya kan, belum tentu juga Pur yang dimaksud kan, Bu. Nah itu sopo? Aku ki yang ngerti perasaane Pur, Pak. Sopo sih ndak sedih. Tapi ini sudah lebih dari setahun. Sampai kapan? Dan sayangnya terbuka. Mas, kenapa lagi? Kok balik lagi? Kenapa, Mas? Dan bicara dan sayangnya terbenam dan sayangnya tenggelam di bawah Bagus. Sebaiknya kamu pikirin lagi deh tawaran tur keliling Jawa itu buat Mata Hati. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Mas. Tanggung jawabku di losmen masih banyak. Kamu nggak apa-apa, Sri. Tapi tawaran itu kan bagus sekali buat Mata Hati. Apalagi kamu ingat... sedalam-dalamnya nantikan ditinggalnya, nantikan ditinggalnya. Ini saya kasih vitamin aja ya. Diminum 1 hari sekali untuk 1 bulan. Satu yang pun terjadi di satu Ri, kalau Jarod nggak mau tanggung jawab gimana? Ya biarin lah. Mungkin aku lebih bingung kali kalau dia mau tanggung jawab. Hah? Piye toh? Ya aku nggak mau maksain Mas Jarod ngelakuin sesuatu yang dia nggak mau. Nikah, punya anak. Ya kalau itu bukan konsep yang ada di kepala dia, ya nggak apa-apa. Aku bisa kok ngurus anak sendiri. Serius lo? Nggak mau gugurin aja? Sri, punya anak tuh bakalan bikin hidup lo berubah, Sri. Kamu keberatan duet sama ibu-ibu? Ya enggak lah. Bukan kitanya yang jadi
masalah gitu. Tapi lost man, Sri. Gimana dong, Kir? Kan ada gue. Ada Ian. Dah. Kak emat. Oh, tunggu Mas Broto. Angel iki ora iso. Angel iki. Sri, dicari sama ibumu loh. Nggih, Pak. Dosakah hamba memuja di kau? Ada apa toh, Pak Herman? Oh, Sri kelihatannya capek banget. Mukanya pucat. Saya kan sudah bilang sama kalian, semua yang ada di box ini jangan pernah dikeluarin. Saya nggak peduli mau tumpul, rusak, karatan. Pokoknya jangan dipakai. Paham? Paham, Iya, Mbak. Isinya balikin. Balikin! Pak Pur, ini punya siapa ya? Aku pinjem ya? Mbak. Sini, saya bantu. Ini hadiah dari Tante Willem. Waktu aku ulang tahun yang ke-17. Sayang Mbak, pecah. Itu bonekanya kemana ya Mbak? Dirusak. Sama Sri. Bukan aku ini yang rusak, Mas. Yang jatuh dari atas lemari. Terus aku ketemu, ya udah begini. Ya tapi kan sampai sekarang Mbak Pur itu masih mikir kalau kamu loh yang rusak. Ya, begitulah Mbak Pur. Mas, aku. Ini menarik ini. Bisa buat karya aku nanti pas pameran. Kenangan yang dilihat dari perspektif yang berbeda. Banyak yang bisa relate sih pasti. Good morning, selamat pagi. Jarot. Kopi Mas, kabeh foto larang. Apa sih gak larang nang ngene pasar iki wis. Kurang ya? Iya Mbak Sri, masih ada di belakang. Ya udah diambil sekarang segera. Ya, Mbak Sri. Ini Mbak, silakan dicek. Tamunya 10 orang ya, Astri? Benar, Mbak. Iya. Dan harusnya bisa ngomong bahasa Indonesia mereka udah ngomong. Sudah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sri, ini serius. Masa depan kamu itu, Sri, ya di sini. Keahlian kamu itu ya mengurus losmen ini. Bu Broto, Mbak Sri, tamu-tamu Jepangnya nanti disambutnya pakai
kalung karangan bunga apa bunga tangan jadinya? Kalung, Mo. Arigato. Kamu ndak capek hidup dengan dua kepribadian seperti ini? Maksud Ibu? Nah ini, Ibu ndak ngenalin. Image kamu ini beda dengan... Image Ibu. Dengan lost man ini, Sri. Bu, Ibu kayak nggak pernah ngeliat menteri-menteri sekarang main drama. Pejabat-pejabat udah main TikTok. Ada, Bu, yang bisa ngejalanin dua dunia. Mereka itu beda, Sri. Mereka ndak mengelola lost man ini. Ini tentang Tante Willem, toh? Nggak ada hubungannya sama Tante Willem. Ini kok bisa? Mas Yudis punya nomor aku. Chatting pagi, siang, malam. Ibu ada rencana apa sama Tante Willem sebenarnya? Nggak ada rencana apa-apa. Nggak ada hubungannya sama Isabel. Pilihan saya jelas kok, Bu. Kamu ndak usah jawab sekarang. Ibu cuma kasih masukan. Saya bisa jawab sekarang. Saya mau nyanyi, Bu. Gak mau ngurus losmen ini. Mas Urip. Iya, Mbak. Gak jadi. Wah. Mas, itu lampionnya salah. Itu lampion Cina, bukan Jepang. Waduh. Ganti ya, Mas ya. Tamunya sudah mau datang. Yuk. Je. Penyambut tamunya siapa ya? Saya sama Lastri, Mbak. Mbak Lastri. Iya, Mas. Sudah latihan? Sudah, Mbak Sri. Saya mau dengar coba ya. Watashi tachi no teru eyokosu. Watashi tachi. Jadi nanti totalnya ada 10 porsi buat snack sore ya? Iya, Mbak. Jadinya 15 orang ya, Mbak? Gak ada yang ngasih tahu aku bakal nambah 5 porsi. Iya, ini makanya aku kasih tahu. Kamu pikir ngurus makan itu gampang yang ada di pikiran kamu? Ngurus makan itu perencanaannya harus jelas, Tri. Jadi yo kamu nggak bisa kaku kayak gini sekarang, terus seenaknya aja nambah 5 porsi. Iya ya, Mbak. Itu panggungnya belum disiapin, Mbak? Tanya Tarjo, jangan tanya aku. Mbak, Mas Tarjo katanya ada acara di kampusnya. Jadi malam ini aku yang bantu. Jangan, kamu tamu. Gak apa-apa, Mbak. Kamu bisa, Vel? Bisa. Biasa aku ngurus event di sekolah. Aman. Ya udah, kamu yang ngurus ya. Yes. Oke, siap. Kamu yang tanggung jawab ya, Sri, kalau terjadi apa-apa. Iya. Udah dulu juga aku yang tanggung jawab kok. Maksud kamu apa, Sri, ngomong gitu ke aku? Loh, Sri? Loh, kamu nggak apa-apa, Sri? Botun, Mbak. Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Sri? Watashi tachi no teru eyokosu. Watashi tachi wo anata okage naruto. Halo? Terima kasih. Waduh, sampai sana. Hebat. Monggo. Saya, Bu. Silakan. Mbak, loncongnya telat. Aduh, dia di mana sekarang? Masih OTW dari Solo. Katanya ada job, gimana dong? Aduh. Coba deh kamu ngomong sama Atmo, siapa tahu ada pengisi yang lain, coba. Enak Ini pakai saus. Mas. Mas. Ayo kita nari-nari. Bapak-bapak, ibu-ibu, minta perhatiannya sebentar. Begini, acara hiburan khas Losmen sebentar lagi akan kita tampilkan, ya. Tapi sementara itu monggo dipersilakan dulu masakannya Mbak Pur. Enak loh. Enak kan? Enak kan? Wah. Saya itu punya anak gadis. Namanya Sri. Pinter nyanyi. Mau dengar suaranya? Mau? Mau? Ayo. Ayo mau. Sri. Tepuk tangan. Ayo. Sudah bisa kamu nyanyi. Sudah enggak apa-apa. Cantik toh? Konbanwa. Nama saya Sri. Malam ini akan membawakan satu lagu.
Selamat menikmati. Satu langkah satu kataku yang tak terucap. Aku Ibu, api ora. Kok malah disuruh nyanyi sih? Suaranya api toh? Suara bagus, suara popo. Tuh, kamu pada seneng loh, Bu. di saat rumah tak lagi hangat, di saat gundah ditemani resah, di saat pulang entah kemana ku melaju, laju, laju. Masa aku disuruh nyanyi, Mas? Muka ibu udah kesel banget. Apa yang kamu dapat? Personal banget ya, Mas. Setiap benda yang ada di Losmen ini memiliki cerita, kenangan. Dan setiap orang punya versi ceritanya masing-masing. Ya itulah keluarga. Seringkali manusia itu membiarkan dirinya terperangkap dalam kemasan buatan mereka sendiri. Hanya karena prasangka, ekspektasi orang. Bagus, Mas. Judulnya apa ya, Sri? Kota Kenangan. Versi-versi cerita gak pernah aku miliki. Yang aku tahu ya cuma satu versi. Versinya ibuku. Tentang gimana pengejutnya laki-laki yang meninggalkan kami berdua. Sri. Satu saat nanti, apa aku akan jadi seperti bapakku ya? Kok ngomong gitu, Mas? Sekarang sudah jelas, Pak. Pur saksinya. Apa? Sri. Sri? Pikirku Bapak mesti ngomong sama Sri. Dua bulan umurnya. Yang ngomong Thomas. Ngomong apa, Sri? Kok ngomong? Yang ngomong sesuatu toh. Ya ngomong sesuatu tuh ngomong apa, Sri?
Ya ngomong, suruh Sri mikir gitu loh. Masuk pacaran sama Jarod. Ngomong. Terus Bapak harus bilang apa? Suruh bubar gitu. Lah iya, kok masih nanya toh? Loh, namanya juga cinta. Lah piye? Tak suruh bubar di losmen ini. Sisuk-sisuk di jalanan, nyatu lagi. Kayak ibu ndak pernah pengalaman saja. Apa sih, Pak? Lah itu loh. Ponangka yang kamu tebang itu saksi nih, ingat ora? Hah? Beda, ojo disama-samakan. Bapak itu bukan Jarod. Lah yang ngerti ibu, memang beda. Sing bodoh iku, ibu karo Sri, sami mawon sipate. Ya apa sih? Atos. Mas, sudah lah. Aku akan ngomong sama bapak dan ibu, terserah Mas Jarod mau ikut atau enggak. Sri. Apa nggak sebaiknya kita cari jalan lain dulu? Aborsi maksudmu, Mas? Eden gue. Bukan, maksudku. Ya sudahlah, Bu. Belum tentu juga mereka serius. Biarkan saja dulu. Nggak bisa, Pak. Sri itu harus diperingatkan. Aku boleh minta waktu sedikit? Ya mau sampai kapan, Mas? Nunggu perutku ini makin besar. Lebih cepat, lebih baik. Sebelum semuanya terlambat. Aku mau tanggung jawab. Tapi aku minta waktu sebentar untuk mikir. Pak Broto, silahkan Pak. Monggo. Ini saya kasih lihat ya. Ibu bisa dari sini ngajak rombongannya ke Prambanan. Habis itu bisa makan siang di Candi Ratu Boko. Dan habis itu melihat sunset di Pelausan. Biasanya seperti itu. Wah, rencananya bagus sekali. Dipanggil ya? Ayo, silakan. Sri. Pagi, Om. Pagi, Sri. Sri, ini Om ada obat herbal. Oh. Buat Sri. Om jalan-jalan dulu ya. Sini-sini saja, mendung. Ayo, Om. Mbak Sri. Dipanggil Ibu. Oh, ya, Ma. Jo. Iya, Bu. Kamu bukannya harus bawa tamu-tamu ke Pelausan? Loh, kan ada rapat keluarga ini, Bu. Bukan rapat keluarga. Baru mau bicara sama Sri. Ah, kelihatannya penting. Ini mukanya tegang semua gini. Mas Atmo aja yang nganter ya, Bu? Jo. Iya, Pak. Tenang aja, Jo. Nanti Mbak update. Bener ya, Mbak? Pamit, Bu. Pak. Mau tambah minumnya, Pak? Wis, cukup. Pur. Sri, kamu serius sama dia? Emang kenapa, Bu? Satu-satu, Sri. Satu-satu. Iya, Bu. Kamu ada rencana mau menikah sama Jarod itu? Iya, Bu. Sri, kamu yakin ndak? Kalau laki-laki ini bisa menemani kamu sampai tua nanti, yakin ndak kamu? Kami saling cinta, Pak. Pertanyaannya bukan itu, Sri. Ya kan saya nggak bisa memprediksi masa depan saya, Bu. Sri, pernikahan itu adalah pilihan hidup yang sangat serius. Dengan siapa kamu menikah dan menentukan masa depan kamu hingga tua nanti. Jadi yang Bapak tanya sekarang, saat ini juga perasaanmu, yakin enggak kalau laki-laki itu adalah pendamping kamu sampai tua nanti? Yakin enggak kamu? Hah? Yakin, Pak. Opo iki?
Kok bisa yakin, Sri? Kenapa ibu yang ragu? Kamu nggak lihat? Jarod itu orangnya seperti apa? Seperti apa? Jarod itu ngasal, ngeyel, nggak pernah mikirin masa depan. Hidup seenaknya dia saja. Yo, kamu masa nggak bisa ngeliat itu, Sri? Yang kulihat ya beda, Mbak. Mas Jarod itu pinter, berbakat, mengejar impiannya. Memang nggak sempurna, tapi dia juga nggak malu sama kekurangannya. Udah kena tipu kamu itu, Sri. Kok bisa? Kamu udah buta, makanya nggak bisa ngelihat aslinya Jarod itu kayak apa. Percuma kalau gitu. Percuma apa, Sri? Ya jawaban apapun dari saya, Bu, tentang Mas Jarod tidak akan memuaskan kalian. Ya mungkin sekarang saatnya kamu ngerti. Kamu paham Jarod itu kayak apa. Ngeyel kalau dibilangin kamu itu, Sri. Jadi yang ideal di dunia ini cuma Mas Anton ya, Mbak? Hanya Mas Anton yang direstui Bapak dan Ibu yang bisa diterima untuk menjadi anggota keluarga. Jangan sebut Mas Anton di sini, Sri. Dia nggak ada hubungannya. Nggak perlu aku sebutin, Mbak. Dari tadi ada di pikiran Mbak Pur. Iya, udah nggak ada. Tapi hidup di pikiran Mbak Pur. Udah, Sri, cukup. Nggak. Bapak dan Ibu harus tahu kenapa tiba-tiba Mbak Pur mau ngurusin aku sama Mas Jarod. Kok jadi aku tahu, Sri? Mbak Pur iri. Iri? Iya, iri. Oh, jadi sekarang kamu lupa, Sri. Kalau aja malam itu kamu nggak nangis-nangis, nggak ngerengek minta dijemput di tempat kamu nyanyi-nyanyi itu sama temen-temenmu. Mas Anton nggak mungkin kecelakaan. Masih hidup sampai sekarang nemenin aku di sini. Sudah cukup. Sudah. Cukup kalian berdua. Permisi. Sri. Bu Angga, maaf, lihat Rafael nggak ya? Kok saya cari kemana-mana nggak ada ya? Coba saya tanyakan Atmo dulu, monggo. Saya udah tanya Pak Atmo, dia juga nggak lihat. Rafaelnya ikut Tarjo, Bu. Hah? Ini Tarjo chatting katanya. Rafael ngotot mau ikutan, mau jadi tour leader katanya. Ya ampun, kok dikasih izin sih? Ini gimana sih Bu Broto? Anak saya tuh saya bawa ke sini supaya konsen loh belajarnya. Tapi dari kemarin diajakin ikut kegiatan yang enggak nih. Rafaelnya yang mau, Bu Angga. Ya nggak usah dikasih izin dong, atau paling nggak bilang dulu ke saya. Ini pelajarannya semua jadi kacau loh kalau kayak gini. Bu, gak capek ya ngatur anaknya? Perasaan Rafael itu loh, bayangin Bu. Anak itu bukan robot. Sri, kok Sri ngomongnya gitu ya ke saya, Bu ya? Mohon maaf, Bu. Tenang dulu, Bu Angga. Saya minta maaf. Saya coba teleponkan Tarjo ya, Bu. Supaya bisa mengantar Rafael ke sini. Atau nanti saya minta Atmo jemput, Bu. Tenang ya, Bu. Nanti tolong kabarin saya, Bu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Saya minta maaf sekali ini, Bu. Sri, aku tuh nggak pernah ragu untuk mengambil tanggung jawab dan menikahimu. Yang aku takutkan hanya ketidakmampuanku untuk jadi ayah yang baik bagi anak kita nanti. Dan aku harus mencari jawaban itu, Sri. Karena aku nggak kepingin terperangkap dalam kotak kenangan yang hanya berdasarkan pada prasangka. Percaya, Sri, aku akan kembali secepatnya. Pur, bisa temani Om lagi habisin soto ini?
Di losmen ini, Om menunggu dua hal yang belum datang sampai sekarang. Ya, istri Om, satu. Kedua, masakan Pur. Memang sukar ya melupakan dan merelakan orang yang meninggalkan kita. Iya. Maksudnya saya, Om. Kita, Pur. Kita. Anak Om juga meninggal kecelakaan mobil. Waktu itu sebetulnya istri Om sudah melarang Om mengantarkan anak kami, si Cempaka, pergi kursus. Karena tante tahu Om lagi ngantuk dan capek banget. Tapi Om paksakan juga. Ya memang sukar memberikan maaf pada orang yang sudah membuat diri kita jadi menderita. Sekalipun orang itu juga sama menderitanya. Boleh jadi ini bukan urusan kita dengan orang lain. Tapi urusan kita dengan diri kita sendiri. Mungkin yang dibutuhkan memaafkan diri kita sendiri. Mas tutup ya? Oh, monggo. Gimana? Seru banget, Mas. Nih lo. Wah, nih. Apaan, Mas? Jatahmu. Serius nih, Mas? Serius. Banyak banget. Dek Tarjo, lain kali nggak usah ya ngajak-ngajakin Rafael ke kegiatan nggak guna kayak gini. Sini. Mah. Dia tuh kesini bukan untuk nyari uang receh. Ayo. Saya kecewa tinggal di sini. Kami minta maaf ya, Bu, kalau misalnya ada kesalahan. Makanya, kalau ngurus losmen tuh ngurus losmen aja. Gak usah ngurusin keluarga orang. Saya juga menyesal Bu Angga merasa seperti itu. Tapi jika Bu Angga merasa kecewa dan tidak puas, tentu hak Bu Angga sebagai tamu. Tapi izinkan saya meluruskan satu hal, Bu Angga. Bahwa kami, keluarga Broto ini, tidak pernah mencampuri urusan pribadi tamu. Yang sering kali terjadi bahwa tamu-tamu itu datang sudah membawa persoalan masing-masing, Bu Angga. Rafael sebelum kesini baik-baik aja kok. Begini, Bu Angga. Jika kemudian kami merasa turut prihatin dan mencoba untuk memberikan perhatian, itu adalah bagian dari semangat kami untuk membangun losmen Bu Broto ini. Bu Broto nggak usah ngomong-ngomong soal prihatin. Yang ada saya yang prihatin sama keluarga Ibu. Sibuk ngurusin keluarga orang, keluarganya aja nggak beres. Anaknya nggak ada yang selesai kuliah. Mah, aku nggak mau kuliah. Aku pengen kayak Mas Tarjo. Vel, wong aku itu belum jadi apa-apa kok. Bahkan aku belum bisa buktiin kalau aku bisa hidup dari pilihanku. Kalau kamu mau dimengerti sama orang lain, kamu harus mengerti orang lain dulu. Sekarang tugasmu ngertiin ibumu. Yaudah, Vel. Kamu bener, Jo. Kamu
harus mengerti orang lain dulu sebelum orang lain mengerti kamu. Sekarang tugas kamu mengerti ibu. Mo, Atmo. Bu Broto. Panggil Sri sama Pur ke sini. Bu. Pur, ini loh. Kok biayanya bisa meledak begini? Ibu kan sudah aturkan berapa budget yang harus dikeluarkan. Ini semuanya udah aku aturin sesuai dengan budget yang Ibu kasih kok, Bu. Kok bisa defisit begini toh, Pur? Ya, karena budget yang Ibu kasih ke aku sebenarnya udah nggak masuk akal. Harga bahan-bahan di pasar udah naik loh, Bu, harganya. Bahkan ada yang naik 2 kali lipat. Kok kamu nggak bilang, Pur? Nggak bilang gimana toh, Bu? Aku selalu loh bilang sama Ibu. Tapi kan Ibu nggak pernah percaya. Ibu cuma bilang aku yang suruh ngatur semuanya. Jadi ini hasil pengaturan kamu? Ya, Bu. Kalau aku nggak aturin, ini angka defisitnya bisa lebih besar dari yang Ibu baca sekarang. Coba kamu tanya sama Sri, Pur. Mungkin dia bisa kasih masukan soal ini. Sri. Ya jelas Sri lah. Sri kan lebih pintar. Lebih berani. Lebih ngerti. Pur, nggak usah sensitif begitu. Ini soal losmen. Aku nggak sensitif, Bu. Sri itu yang bikin laporan aku defisit kayak gini. Aku kan udah usul sama Ibu. Sama Bapak. Sama Sri juga kok, Bu. Tamu di losmen dikasih pilihan menunya terbatas saja. 2 atau 3 pilihan menu setiap harinya. Tapi Sri bilang apa? Udah nggak apa-apa Mbak Pur, dibebasin aja. Karena itu yang bikin losmen ini beda daripada losmen-losmen lainnya. Dan bikin losmen ini servisnya nomor 1. Itu betul, Pur. Maksudnya Sri itu benar. Oh, benar, Bu. Atur ulang. Nggak bisa begini. Ya, Bu. Permisi. Maafin aku, Mbak. Sebenarnya aku yang iri sama Mbak Pur. Mbak Pur punya Mas Anton yang baik, yang sayang banget sama Mbak Pur. Makanya malam itu aku ngotot banget, Mbak, minta dijemput Mas Anton. Waktu udah nggak muncul, aku kesel banget. Aku mikir nih pasti Mbak Pur nih. Aku yang bikin dia meninggal, Sri. Aku yang bikin dia kecelakaan itu aku, Sri. Mas. Biar aku aja yang masak, Mas. Nggak apa-apa. Jemput Sri, kasihan telat loh, Mas. Si Tarjo? Capean habis nganter tamu ke mana? Ke Parangtritis, Mas. Walah, ya wes. Itu bentar lagi ikannya matang. Injih, Mas. Hati-hati, Mas. Apa lagi kok balik nih? Kita nikah aja yuk. Udah pergi jemput Sri telat. Udah, tak ikannya gosong, Mas. Enggak mungkin gosong, dia nungguin kamu pasti sabar. Udah. Mana? Hati-hati, Mas. Ya. Mantap. Ayo, Mbak.
Bu, Pak. Sri, bajumu itu loh. Nah, aku lama banget nungguin Mas Anton tadi nggak muncul-muncul. Ya kita nungguin kamu loh, Sri. Nungguin aku apa nungguin ikannya Mbak Pur? Nah, ini Mas Anton baru nelpon. Ya, Mas. Awalnya aku pikir menjadikan kamu alasan atas meninggalnya Mas Anton itu bisa bikin aku lebih tenang. Lebih ikhlas. Ternyata gak sama sekali, Sri. Aku bahkan belum jawab pertanyaan terakhirnya Mas Anton ke aku. Ya, Mas. Kita nikah. Aku juga sering cemburu, Sri. Mas Anton itu sayang banget sama kamu. Dia selalu ingetin aku untuk jadi kakak yang baik untuk kamu. Untuk jadi kakak yang selalu dukung kamu. Padahal aku ngerasa kamu gak butuh dukungan dari siapapun, Sri. Kamu hebat. Kamu punya kelebihan, Sri. Kamu bisa jadi juara apapun. Jadi juara kelas. Juara nyanyi. Aku hamil, Mbak. 2 bulan. Jarot udah tahu kan? Aku kasih tahu dia pergi, Mbak. Ditinggalin. Aku ditinggalin. Jadi mau sampai kapan kamu tutup, Sri? Mantep iki. Bu, Kak. Sri mau bicara. Mau bicara apa, Sri? Jarot, lowongnya sudah pergi kok. Ya, sebelum ngomong yang serius-serius, Mbok ya. Makan dulu, makan. Mau. Panggil Tarjo, suruh makan sekalian. Loh, Tarjo kan kuliah, Pak. Iya kan, Pak. Kuliah apa tuh malam-malam? Iya, Bapak bikin. Nanti disiapkan buat Mas Tarjo pulang. Beberapa sudah. Kamu makan sekalian, mau? Ini loh, bebeknya enak, Pak. Kiriman dari Yudhistira. Sepertinya Yudhistira tuh suka sama kamu loh, Sri. Ya enggak, Pak. Kalau ada yang lebih baik, masa yang jelek dipertahankan, toh, Pak? Sudah, toh, Bu. Ayo, Pur. Sri, makan. Aku hamil. Selamat malam. Wah, pesta bebeknya sudah dimulai. Gimana Pak Broto? Ibu bilang ini favorit Bapak. Oh, iya. Bebek bacem. Iya. Ini memang kesukaan saya. Bilang sama ibunya, terima kasih kirimannya, ya. Iya. Mau ajak dulu Nak Yudis ngopi-ngopi di depannya. Oke.
Monggo Mas Yudi setengah jengan. Mari Pak, Bu. Saya minta maaf, Pak, Bu. Saya ceroboh. Tapi demi Allah ini bukan untuk memaksa Mas Jarot agar diterima keluarga kita. Jadi, Jarotnya itu di mana sekarang? Mas, saya juga nggak tahu, Pak. Jarot kirim pesan. Mau tanggung jawab kok katanya, Pak, Bu. Tanggung jawab. Tapi ya masih butuh waktu. Jadi, piye? Rencanamu ke depannya, Sri? Saya mau menjaga bayi ini, Pak. Dengan atau tanpa Mas Jarot. Kamu keluar dari losmen ini. Kamu tidak pantas ada di losmen ini. Bu, ini pilihan Sri, Pur. Dia harus menanggung resikonya. Keluar dari losmen ini. Sekarang. Pak. Ibu kamu benar. Sri harus keluar dari losmen ini selama dia hamil. Enggak, Pak. Seterusnya, Sri. Dia akan kembali lagi ke losmen ini. Selamanya. Rasanya cukup pertemuannya. Ibu dan Bapak mau menemui Yudhistira. Ayo, Pak. Pak. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan terlalu banyak mikir, ya. Tapi keadaannya sekarang itu bagaimana? Makin sehat atau bagaimana? Ya lumayan Pak, badannya udah agak segeran. Wah syukurlah, syukur. Syukurlah kalau gitu ya, semoga cepat sehat. Amin. Iya. Oh, Pak Yudis, pamit sebentar, mau ke belakang. Baik Pak. Permisi. Jadi gimana ibumu? Ya tetap lanjut kemo Bu. Hah? Kemo?
Ini Sri. Jangan sampai ketinggalan. Bapak sudah tahu dari lama toh. Iya. Bapak cuma menunggu sampai kapan kamu mau terus terang sama kami. Bapak nggak marah. Marah, Sri. Bapak marah sekali sama kamu. Tapi ibumu jauh lebih marah dan kecewa. Jadi buat apa Bapak marah lagi? Toh semuanya sudah terjadi. Maafin Sri, Pak. Pak, maafin Sri, Pak. Ini bukan kesalahan. Kasihan anak kamu. Ini sudah nasib. Sudah jalannya yang kamu pilih sendiri, Sri. Sudah jalan. Wis. Tapi sebenarnya saya nggak tahu ada apa antara Bu Broto dengan Mama. Dan sebetulnya Mama sudah di Jogja, Bu. Loh iya? Tapi belum berani ke sini. Katanya belum mendapat wig yang pas. Hah? Pakai wig? Iya, Bu. Kepalanya botak. Semenjak sakit, Mama kangen sekali dengan Bu Broto. Tapi ya bagaimana, Bu? Mama tetap takut. Takut Bu Broto tahu sakit yang dialaminya. Bu, Sri pamit. Pak setuju sama keputusannya Ibu. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, Pur. Ini soal prinsip. Ibu kamu lebih memilih prinsip. Dan Bapak menghargai pilihan ibumu. Tapi Pak, justru sekarang ini Sri butuh dukungan kita loh Pak. Waktu Sri melakukannya dengan Jarot, apa dia juga butuh dukungan kita? Hah? Pak Imin. Rep. Tadi ya. Kaki kan ada? Oh, no, begitu. Ya. Bu. Berangkat, Jo? Iya. Oke, semangat Amin. ya. Heeh. Liburan. Enggak, Bu.
Pun. Hah? Berangkat kuliah ya? Hati-hati, Jo. Wow, Mas Tarjo gitu. Ini udah lengkap semuanya toh? Oh, yowes, duduk dulu aja. Kamu yang udah datang. Oke, Pur. Beres? Aman. Lastri, ayo diri dulu. Nah, ini yang terakhir ya. Bagus, Pur. Swastiastu. Selamat datang, Pak Ketut. Selamat. Pur. Pastikan nanti malam kami semua mendapatkan masakan yang lezat. Pasti, Pak. Tapi ingat loh Bu, yang vegetarian. Pasti, Pak. Saya pastikan. Makin jauh. Sayangnya. 5. Permisi. Halo, Mas. Yudi. Wah, bagus banget Mas rumahnya. Loh, dulu kan pernah kesini toh? Iya Mas, tapi kan cuma sampai depan. Mosok sih? Kalau gitu, ayo aku ajak jalan-jalan di rumah. Emang Sri, dia tuh kayak kesatria berkuda putih. Datang-datang ngelamatin mulu. Aku nggak perlu diselamatin. Hidupku belum hancur-hancur amat. Tapi dia beneran kesatria, Sri. Nih ya, berjiwa besar. Terus dia menerima paket hemat lagi. Paket plus, Ding. Plus anak. Harus banget ya pacaran, Kir. Nikah aja langsung. Kamu nih ya, pelin-pelan total. Sekarang giliran aku bebas. Gak punya tanggung jawab, bisa nyanyi kapanpun. Malah mau sebaliknya, gimana toh? Gimana ya, Bis? Lo kalau sama dia tuh kayak terjamin gitu, Sri, hidup lo. Nih, losmennya tuh aman. Karir manggung juga jalan. Ya karena ini jadi terus jadi kayak karya seni gitu. Sempurna banget ya. Nih ya, S.Y. Sri Yudhistira. Kartu undangan. Bagaimana makanannya? Ya, monggo silakan ya dinikmati. Ya. Selamat malam. Nah, sudah datang. Ini Mbak Pur loh yang masak ya. Terima Ya, kasih. tinggal ya. Selamat menikmati. Band akustiknya. Benar. Iya. Pak Ketut, sebentar, saya tinggal sebentar. Om Ade, sebentar ya, sebentar. Band akustiknya diinfonya besok, Mbak. Hari ini udah ada job, jadi mereka nggak bisa datang ke sini. Mohon perhatiannya sebentar. Sebelumnya kami minta maaf. Mestinya malam ini ada acara hiburan yang akan kami suguhkan. Tapi karena satu dan lain hal, jadi... Bukan Asma, Mbak Pur. Yang ngontak, tapi Bu Broto. Tarjo nggak bantuin toh? Tarjo kan lagi sibuk kuliah, jadi nggak sempat membantuin. Staf kami luar biasa. Saya panggil saja ya, Pak Ketut. Mau? Sing. Atmo perform, Mbak. Tepuk tangan dulu buat Atmo. Nah. Boleh tepuk tangannya lagi, sekali lagi? Kurang kompak. Sekali lagi tepuk tangannya. Terlalu kompak. Terima kasih Pak Broto. Ibu malu sekali, Pur. Harusnya kamu lebih teliti.
Ini kan memang bukan tugas aku, Bu. Aku cuma bantu semampunya selama Sri nggak ada di sini. Sri nggak akan kembali ke losmen ini, Pur. Jadi semua ini akan menjadi tugasmu. Tugas kita, Bu. Aku emang nggak sepintar Sri. Nggak teliti Sri. Gak bisa Ibu andelin setiap kali Ibu bisa ngandelin Sri. Aku selalu di bawah bayang-bayangnya Sri. Aku nggak apa-apa, Bu. Tapi Ibu juga tahu, aku udah usaha semaksimal mungkin. Sekarang cuma ada aku di sini, Bu. Kasih aku waktu. Kasih aku ruang. Aku pasti bisa, Bu. Permisi. Satu langkahku yang tak biasa, satu kataku yang telah terucap. Aku peluk hangatmu yang aku rindu. Pur memang salah. Senyum banggamu Tapi kamu kan tahu, dia sudah membantu kamu sungguh-sungguh. Kita sudah kehilangan Sri. Jangan sampai kita kehilangan Pur juga nantinya, Bu. di saat rumah tak lagi hangat, di saat gundah ditemani rasa, di saat pulang entah kemana ku melaju, laju, laju. Di saat rumah tak lagi sama, di saat pulang bukan pilihan, aku makin jauh, semakin jauh darimu. Di saat rumah tak lagi hangat, di saat gundah ditemani rasa, di saat pulang entah
kemana ku melaju, laju, laju. Di saat rumah tak lagi sama, di saat pulang bukan pilihan, aku makin jauh, semakin jauh darimu. Jadi kamu keren sih. Makasih, Mas. Papaku suka lo. Tante William tahu? Iya, aku kirim ke mama. Dia dan Bu Broto kan sekarang sering teleponan. Kata mamaku, Bu Broto kuno ngabarin kamu nyanyi. Langsung ngambek dia. Gak teleponan 2 hari. Tapi setelah itu mereka damai lagi. Sayang. Lepasin nggak? Aku yang ngasih tahu, Jarot, biar kesini. Sri. Makasih ya, Mas. Kok ada dia sih, Mas? Terus aja, Mas. Bentar ya, Sri. Gimana, Mas? Sri. Titip ini, Mas, untuk Sri. Gila, itu dari tadi loh dia nungguin di situ. Budimin aja. Ya nggak apa-apa tuh sayang. Ya enggak lah, kayak maling gitu, kayak gembel. Namanya juga seniman. Dulu aku ngejar kamu kan juga gitu. Ya tapi kan kamu lebih manis. Udah, nggak apa-apa. Ini surat tuh, lihat tuh, klise banget. Bukan surat, Kir. Cover album. Ya, bagus lagi. Coba lihat. Sampai tenan. Keren loh ini. Nggak dipakai. Enggak kan, Sri? Kalau bagus kenapa enggak? Coba nih lihat nih. Iya. Tuh. Enggak. Udah, pakai aja. Enggak lah, buatan Jarot ngapain? Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Kami baru tiba dari Surabaya. Oh ya. Ingin nginep di sini? Masih ada kamar? Ada, Bu. Monggo silakan, Lasri, tolong dibantu. Silakan, Bu, Ibu. terima kasih. Sama-sama. Selamat istirahat. Saya bantu untuk proses check-in-nya. Ini boleh dilihat. Kamar Rosmen Bu Broto ada beberapa tiga. Anembak Gusti satu mesti bakal kelakon greget sengguh ramingko niat ingsun tumanem jroning kalbu. Jarot, itu Sri. Sri.
Aku nemuin bapakku, Sri. Aku harus cari tahu apa alasannya untuk melantarkan aku dan ibu. Dan aku juga harus cari tahu apakah aku akan seperti bapak untuk anak kita nanti. Aku sudah siap mengungkap semua kesalahan bapak pada aku dan ibu. Tapi ternyata almarhumah ibu istri kedua, ya, Sri. Aku terlambat, Sri. Karena beberapa hari sebelum aku sampai di Surabaya, bapak sudah dimakamkan. Tapi aku disambut dengan baik oleh ibu tiriku dan saudara-saudara tiriku. Ternyata bapak membeli karya-karyaku, Sri. Ya mungkin itu caranya bapak untuk mengikuti perkembanganku, membiayai hidupku. Karena ibu menolak kehadiran bapak dalam hidup kami. Aku itu kepengen banget deh, Sri. Dengar versinya bapak. Dan ternyata bapak hobi foto juga. Selama ini aku bertahan pada prasangka yang salah. Sri, aku minta maaf. Aku salah. Pagi sampai malam ku bernyanyi hanya untuk api-api. mencari kebahagiaan. Mbak Pur, monggo, ambil sayurannya. Mari Mbak, sayurannya udah. Ini loh Bu, isi api-api. 10.000. Tertuju padamu, kamulah rumahku. Pulang saat di pelukanmu, ku tersadar betapa kau mencintaiku. Pulang saat ku bersamamu, izinkan hatiku menetap di sana selamanya. Pur. Oh, Bu Broto, Mbak Pur. Di luar ada Jarot sama Mbak Sri. Jo,
Aku minta maaf ya. Sri. Bayimu sehat kan? Sehat, Mbak. Bu. Duduk, Sri. Langsung saja. Mau apa kalian? Bu. Saya mau tanggung jawab. Saya mau nikahin Sri. Dan saya minta doa restunya, Bu. Itu saja. Iya, Bu. Sudah. Sito, Bu. Duduk dulu. Rasanya sudah jelas. Sri tidak akan kembali ke losmen ini. Iya toh? Iya, Bu. Sri sudah cerita semuanya, Bu. Saya benar-benar datang ke sini cuma mau minta doa restu saja. Sudah saya berikan tadi. Cukup kan? Apalagi, Pak? Bu, lamaran itu pertemuan dua keluarga loh, Bu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita dengarkan dulu keluarganya Mas Jarot. Keluarga apa, Pak? Maaf, Bapak Ibu Broto. Saya terlambat sepertinya. Saya Restu, ibu tirinya Jarot. Dan ini Indah, kakak tirinya Jarot. Sebagai perwakilan dari keluarga Jarot, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Broto. Karena kesannya terburu-buru. Barangkali ada persyaratan yang harus kami penuhi. Tidak ada persyaratan apa-apa, Bu Restu. Lebih cepat, lebih baik. Agar semuanya dapat selesai dengan cepat. Tidak perlu ada pesta. Cukup di KUA saja. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Restu meminta Sri dengan cara kekeluargaan seperti ini. Saya hargai. Mohon maaf, saya ada kesibukan lain. Sampai kapan tuh Bu marahnya? Sakit hati, Opa. Sri itu kan, Pak. Iya. Kok tega? Sri memang salah, Bu. Dia sudah mengecewakan harapan kamu. Tapi kalau tak pikir-pikir, Yo, kita juga sebagai orang tua ya salah. Kok salah sih, Pak? Lah iya. Kita terlalu berharap agar anak-anak kita itu sempurna. Padahal mereka juga sama seperti kita. Punya ketakutan, punya kelemahan, punya keinginan yang tidak mungkin sama dan bisa kita paksakan untuk menjadi sama. Tidak mungkin. Aku nggak maksa, toh, Pak. Lah, kamu. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita sering memaksa. Bu, sudah saatnya kalau kita tarik lagi mereka. Supaya mereka itu merasa kalau kita ini ada sebagai orang tua yang nantinya akan menjadi rumah untuk hati mereka selamanya.
Ngomong yo gampang toh, Pak. Ya enggak, Bu. Aku juga dulu sama loh seperti itu, Bu. Tidak percaya. Kamu ingat toh? Malah kamu sendiri dulu yang meyakinkan Bapak. Ingin tak? Nah itu, saksi nih. Oh, nangka itu. Coba. Broto love Deborah. Berjanji di bawah pohon nangka. Walaupun kita berasal dari dua dunia yang berbeda, tapi kita akan menyatukan rumah ini agar nanti anak-anak kita supaya nyaman, aman, dan bahagia. Ingat enggak? Masa aku ngomong gitu sih, Pak? Lah iya. Sok lupa kamu. Deborah. Sri. Maafin Sri, Bu. Bangun, Sri. Maaf, Bu. Berdiri, Sri. Ibu sudah maafkan kamu, Sri. Bangun. Enggak. Ibu belum maafin Sri. Ibu belum merestui Sri menikah dengan Mas Jarot. Ibu sudah restui tadi, Sri. Bangun. Bukan restu seperti itu yang Sri mau, Bu. Restu seperti apa yang kamu mau, toh, Sri? Sri mau doa Ibu. Bimbingan Ibu. Supaya Sri kuat, Bu. Ngejalanin hidup. Ngejalanin pernikahan yang pastinya nggak mudah. Sri butuh Ibu. Bapak. Sri butuh Tarjo. Sri butuh Bapor. Sri butuh keluarga ini, Bu. Iya, Sri. Maafkan Ibu ya. Ibu akan restui Sri seperti apa yang Sri mau. Ibu akan ada untuk Sri. Kapanpun Sri butuh Ibu. Maafkan Ibu ya, Sri. Maafkan Ibu ya, Sri. Pur. Maafkan Ibu ya, Pur. Ibu akan ada juga untuk Pur. Kapanpun Pur perlu Ibu. Bu. Kamu tuh istirahat, Sri. Jangan mikir macem-macem gitu. Makannya diatur. Kalau perlu apa-apa kasih tahu Ibu ya. Untungnya udah nggak terlalu mual sih. Iya, alhamdulillah. Itu. Dijaga loh jamu bayinya ya. Ya, sese. Wis. Jagain Sri, Rod. Macam-macam loh. Ya. Mbak terus ya. Ya sudah, hati-hati. Ya. Iya, nanti berdua itu loh, Pak. Sudah, Bu, percayakan saja, mereka kan sudah besar semua. Kok tak kirim Mbok Tun ya, ngurusin Sri sana. Gopo. Ya ngurus-ngurus Sri lu makan ya opo. Lah, Mbak Pur piye? Sudahlah, kita Bapak doakan saja. Iya.
Sis. Selamat Deborah. Aku berjumpa. Bunga. Silakan. Ikan asam kecombrang. Siap. Kaya rezekine ludes wong pinggo ragan lenggaya gengsi akeh wong belani gengsi tiket tapi temra enak nek ditilati saya gajian oleh shopping mata keranji Pak Herman piye? Akhirnya toh. Akhirnya bisa menikmati masakan. Bebas tergaya, sasal lebih dolanya. Gelap mata, tak peduli biaya. Tak bersisa, habis uang demi gaya. Ya. Pagi sampai malam ku bernyanyi hanya untuk mencari perhatian.